Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Saya Dina Andiza, SHM Hum. Saya adalah dosen tetap program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Bisnis. Mata kuliah ini berada di semester ganjil atau semester 3 dengan jumlah kredit 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Hukum Bisnis adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep hukum bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Sedangkan yang kelima, mahasiswa mampu merancang berkas dan mempraktekkan hukum acara dengan benar, khususnya terkait dengan perkara atau sengketa di bidang hukum bisnis. Ya, jadi dalam mata kuliah ini juga telah dilengkapi dengan bahan ajar hukum bisnis. Ya, adapun metode pembelajaran yang saya pergunakan adalah metode ceramah atau kuliah dan diskusi, serta penugasan atau pengalaman belajar mahasiswa melalui pembentukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas makalah. Dengan metode dan penugasan tersebut, jadi diharapkan mahasiswa dapat belajar secara mandiri maupun kelompok melalui tugas yang diberikan dan mendapatkan menggali informasi dan pengetahuan yang lebih luas untuk memecahkan masalah. Adapun sistem penilaian yang ada di program Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi terdiri dari penilaian etika 10%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 30% dan UAS 40%. Selanjutnya saya sajikan video proses pembelajaran pada mata kuliah Hukum Bisnis melalui luring atau tatap muka di kelas. Mohon untuk disaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak atas kehadirannya pada siang hari ini ya. Jadi untuk kuliah kita pada pertemuan yang kedua ya, Ibu akan menerangkan mengenai kontrak dalam bisnis ya. Jadi hari ini pertemuan kita tentang kontrak dalam bisnis ya. Jadi kalau kita cerita tentang kontrak ya, itu kan dia ada istilah dalam bahasa Indonesia dan ada istilah memang kita pergunakan dalam bahasa hukum kita bilang ya. Jadi kalau kita melihat pengertian daripada kontrak ya, dia berasal dari bahasa Inggris, yaitu kita sebut dengan contracts ya. Kalau dia dalam bahasa Belanda itu kita menyebutnya sebagai overeenkomst ya. Kalau dalam istilah yang sering kita pergunakan dalam bahasa Indonesia, kita sering menyebutnya sebagai suatu perjanjian. Jadi intinya kalau kita cerita kontrak, kita cerita tentang perjanjian pada dasarnya ya. Oke, kalau kita cerita tentang kontrak itu sendiri ya, jadi kontrak itu kan dia tidak bisa terjadi jika pihaknya itu hanya satu orang. Dia minimal itu dia mesti dua atau lebih. Karena nggak mungkin kalau kita cuma berjanji pada diri kita, itu tidak akan timbul yang namanya suatu kontrak atau perjanjian pada dasarnya. Jadi dia setidaknya melibatkan dua pihak dalam hal ini ya. Jadi kalau kita melihat pengertian daripada kontrak ya, jadi kata kontrak itu peristiwa di mana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Kalau kita cerita dalam istilah hukumnya, dia itu setidaknya harus bentuknya itu dia tertulis kita bilang ya. Karena kalau kita cerita, kita buat perjanjian dia bentuknya dia tidak tertulis ya, dia biasanya tidak berkekuatan hukum. Jadi kalau ada misalnya salah satu pihak melanggar perjanjian atau istilahnya kita sebut sebagai wan prestasi, kita bilang tidak ada yang bisa menjadi pegangan karena kita
kita tidak membuat perjanjiannya itu dalam bentuk tertulis. Jadi kita cuma sekedar lisan, ya. Apalagi kalau misalnya kita contohkan dalam bentuk hutang piutang, rekan kita pinjam uang. Kita saking percaya dengan rekan, kita nggak buat perjanjian tertulis, tapi rupanya dia berjanji untuk mengembalikan. Setelah kita tagih, rupanya dia tidak membayar. Ya, sulit kita untuk meminta pembayaran hutang tersebut jika kita tidak membuatnya dalam bentuk tertulis. Kalau kita cerita hukum, dia setidaknya harus tertulis. Jadi istilahnya kalau saudara sering mendengar itu, hitam dia di atas putih, ya. Jadi kalau tidak ada bentuk tertulis, ya, tidak diperjanjikan ya dalam bentuk suatu kontrak yang tertulis, dia tidak berkekuatan hukum. Kita menagih pun kita payah karena kita terlalu percaya dengan rekan, ya, karena kita tidak ada bukti tertulis untuk perjanjian utang piutang tersebut, kita katakan, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Jadi katanya gini, jika kita membuat suatu perjanjian, itu dia kan punya kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan isi daripada perjanjian tersebut, kita bilang, ya. Jadi perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang kita sebut dengan istilahnya itu adalah verikatan, istilah hukumnya, bahasa Belandanya verbintenis, ya. Kalau kita cerita tentang kontrak dalam bisnis, pada dasarnya dia dasar hukumnya jelas, diatur di dalam buku yang ketiga tentang perikatan, kita bilang, ya. Jadi kalau kita melihat daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum daripada kita mempelajari kontrak alias perjanjian, ya, memang dia diatur di dalam buku ketiga. Jadi buku ketiga itu dia misalnya bercerita tentang perjanjian, ya, di mana suatu hubungan hukum itu kan salah satunya bisa terjadi atau terjalin melalui perjanjian tersebut, kita katakan, ya. Jadi intinya hubungan hukum itu bukan hanya tentang perjanjian saja. Hubungan hukum itu salah satunya seperti menikah juga, kita bilang, ya, menikah, ya, habis itu nanti misalnya salah satu orang tua meninggal, ada mewariskan harta warisan kepada keturunan, ya, itu juga pada dasarnya diatur di dalam yang namanya perikatan alias hubungan hukum. Jadi kalau kita cerita tentang asas dalam berkontrak, itu diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Mahasiswa hukum, ya, pada dasarnya dia harus hafal beberapa pasal yang pada dasarnya memang harus diketahui, ya, seperti pasal 1338 BW, pasal 1320 BW. Itu adalah pasal-pasal yang sering kita ajarkan, terutama bagi mahasiswa yang konsentrasinya itu adalah hukum perdata. Jadi pasal 1338 itu pada dasarnya dia bercerita tentang kewajiban, tentang perjanjian pada umumnya. Kalau kita cerita tentang syarat sahnya perjanjian, kita ceritanya itu nanti di pasal 1320 BW-nya, kita bilang. Jadi ada pasal-pasal tertentu, ya, yang memang dasarnya mahasiswa hukum itu dia mesti paham, kita bilang, ya. Jadi itu mesti di pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, itu juga mesti dipelajari. Saudara juga mesti tahu apa yang dimaksud dengan PMH atau perbuatan melawan hukum, ya. Jadi kalau kita cerita tentang asas dalam berkontrak, ya, sebenarnya dia bukan cuma terdiri dari 4, ya, bukan cuma terdiri dari 4 saja, dia banyak sebenarnya. Ini ibu cuma ngambil 4 saja, ya. Jadi ini yang paling sering ceritakan kepada mahasiswa, ya, kita bilang, ya. Jadi kalau asas yang pertama itu konsensualisme. Konsensualisme itu dari kata konsensus, artinya itu sepakat. Perjanjian bisa terjadi jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Tidak mungkin terjadi suatu perjanjian jika tidak ada konsensusnya, kita bilang. Jadi konsensualisme itu merupakan asas utama di dalam pasal 1338 BW, kita bilang, ya. Sedangkan asas kebebasan berkontrak itu kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai freedom of contract. Jadi maksudnya gini, kalau mau buat perjanjian, isi tentang perjanjian itu terserah kepada para pihak pada dasarnya. Jadi tidak ada aturan baku. Kalau kita membuat suatu perjanjian, saya membuat perjanjian isi pasal 1 seperti ini, pasal 1 itu tidak ada diatur. Itu diserahkan kepada masing-masing pihak. Jadi isi apa saja di dalam pasal tersebut, ya, disesuaikan dengan keinginan dari para pihak yang membuat kontrak, kita bilang, ya. Tetapi dia ada perkecualian, ya. Jadi kalau tentang kebebasan berkontrak, dia itu tidak boleh melanggar 3 hal, ya. Tidak dia boleh melanggar 3 hal. Yang pertama, dia tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan.
Itu yang utama, ya. Yang kedua, dia tidak boleh melanggar norma kesopanan, dan yang ketiga, isi perjanjian itu tidak boleh melanggar norma kesusilaan, kita bilang, ya. Jadi ada, kita bilang, ketentuan, ya, dimana kalau kita membuat perjanjian, pada dasar perjanjian itu memang tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau yang Pacta Sunt Servanda, kita bilang, ya, jadi katanya gini, Pacta Sunt Servanda itu bukan hanya kontrak secara umum. Kalau kita buat perjanjian internasional, di dalam hukum internasional, kita mengacunya kepada Pacta Sunt Servanda juga pada dasarnya, ya. Jadi kan kalau di sini katanya kontrak itu merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya alias mengikat. Maksudnya gini, perjanjian itu mau dia lisan, ya, mau dia tertulis, kita bilang, habis itu pada dasarnya dia mengikat kepada para pihak, ya. Jadi misalnya seperti ibu membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa, kita tidak perlu membuatnya dalam bentuk suatu akta yang otentik alias tertulis, ya. Saya katakan saudara mesti masuk kuliah pukul misalnya paling lamban telat itu 13.40, berarti toleransi 10 menit saudara kuliah bisa dengan saya. Kita masuknya jam 13.30, ya. Berarti saya ucapkan saja, pada dasarnya itu sudah mengandung yang namanya Pacta Sunt Servanda, karena dia mengikat saya dengan mahasiswa yang ada di dalam ruangan, kita bilang, ya. Jadi tidak perlu kita buat dalam bentuk misalnya bentuknya akta di bawah tangan, tidak perlu kita buat dalam bentuk akta otentik, ya. Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat jika melibatkan dua pihak atau lebih, itu dia mengikat, kita bilang, ya. Oke, iktikat baik, ya. Jadi perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Misalnya gini, kita kalau buat perjanjian, intinya kan kita melaksanakan prestasi. Prestasi itu diatur di dalam pasal 1234 BW. Kita bilang, ada prestasi, ada wan prestasi. Jadi perjanjian itu bisa dilaksanakan dengan niat yang baik, atau terjadinya yang namanya wan prestasi, ya, atau yang kita istilahkannya itu cedera janji, kita katakan, ya. Jadi misalnya perjanjian kuliah dengan saya paling telat 10 menit, rupanya saudara telatnya misalnya 11, itu saja lewat semenit aja sudah dianggap saudara itu cedera janji dengan saya untuk masuk ke kelas. Kalau kita andaikan misalnya dia dengan kontrak kuliah, seperti kita ibaratkan utang piutang, kita katakan, ya. Itu berarti jika saudara pinjam uang sebesar 1 juta, yang harus dikembalikan 1 juta juga, karena sebesar itu utang yang saudara punya dengan rekan saudara. Ada misalnya paling telat tenggang waktu misalnya sebulan, ya, sebulan sudah dikembalikan 1 juta yang saudara pinjam dari rekan saudara, ya. Berarti itu ada waktu yang diberikan kepada saudara untuk melunasi utang kepada rekan saudara, kita bilang, ya. Kita ada niat baik untuk membayar, tapi kalau misalnya lewat dari sebulan tidak kita bayar sedikit pun 1 juta tersebut, berarti niat kita meminjam uang kepada rekan itu tidak baik pada dasarnya, ya. Mungkin dari penjelasan Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan Altika. Bertanya, Iya. di kontrak ini kan, Bu? Iya. Jadi Bu, yang dimaksud dengan hubungan hukum itu apa gitu? Oh gitu, ya, hubungan hukum, ya. Jadi kan kalau kita cerita tentang hubungan hukum itu kan pasti larinya dengan perjanjian. Hubungan hukum itu kan pada dasarnya bisa terjadi kalau misalnya ada perjanjian, di mana perjanjian itu kita misalkan kita buat kontrak bisnis, ya kan, jual beli rumah, jual beli tanah, ya kan, habis itu utang piutang, pinjam uang, itu salah satu bentuk daripada hubungan hukum. Kalau kita istilahkan dalam bahasa hukumnya kan kita sebutnya kan ferikatan, ya. Selain itu, menikah itu juga salah satu bentuk daripada hubungan hukum. Jadi kan menikah itu kan dia ada akadnya, ada surat nikahnya, didaftarkan dia ke negara, kita bilang menikah dia secara agama, disahkan dia secara negara, ada buku nikahnya sebagai bukti bahwa memang saudara sudah menikah dan terdaftar di Dukcapil, kita bilang. Oh, berarti ada catatannya bahwa saudara memang sudah menikah. Itu juga merupakan salah satu bentuk daripada hubungan hukum, ya. Meninggal orang tua punya harta warisan sekian,
ya. Sebelum meninggal dia rupanya buat wasiat, akan mewariskan sekian juta misalnya kepada istri, kepada anak, ada cucu juga dapat, ada keponakan, ada saudara-saudara yang lain. Itu juga merupakan salah satu bentuk daripada hubungan hukum. Jadi kalau hubungan hukum umum kita selalu mengaitkannya dengan perjanjian. Kalau yang lain-lain itu ya seperti menikah, ya, pewarisan kita bilang ya, dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin yang lain silakan, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oh ya, silakan Timotius. Tadi kan Ibu ada membahas tentang fakta sunt servanda. Oh iya, Contoh fakta sunt servanda itu di dalam kontrak bisnis. Oh, fakta sunt servanda ya. Jadi kan kalau cerita tentang fakta sunt servanda, kita akan ceritanya tentang akta alias akte. Akta itu kan dia ada dua. Ada yang namanya akta di bawah tangan, ada yang namanya akta otentik. Ya, jadi kalau kita ceritanya dengan diterbitkan suatu akta, ya, pada dasarnya kontrak kuliah yang sebelumnya sudah Ibu jabarkan kepada saudara di pertemuan yang pertama, itu pun pada dasarnya merupakan fakta sunt servanda. Meskipun saya sebutnya lisan, saudara waktu kuliah, ya kan, busananya harus seperti ini, di bawah harus pakai sepatu tertutup, paling lama keterlambatan masuk ke kelas 10 menit. Itu aja fakta sunt servanda, itu saja kita bilang. Tapi kalau kita cerita tentang akta di bawah tangan, seperti perjanjian itulah utang piutang, ya kan? Perjanjian utang piutang, saudara buat sendiri dengan rekan saudara dengan isi bahwa utang tersebut misalnya sebesar 1 juta akan dibayarkan kepada saudara paling lama, misalnya saudara kasih waktu 2 bulan. Saudara buat di dalam akta di bawah tangan, kita bilang. Saudara tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua. Kita nggak perlu pergi ke notaris. Itulah yang kita sebut dengan akta di bawah tangan. Kalau kita akta otentik, disitulah kita buat perjanjiannya itu di hadapan notaris. Saudara punya tanah, kita bilang ya, mau jual beli tanah, mau jual tanah kepada pihak yang lain. Kita butuh notaris, nggak mungkin saudara serahkan begitu saja tanpa ada saksi. Dia yang membantu membuat akta otentik dan dia juga nanti yang bisa menjadi saksi saudara pada saat saudara membuat akta otentik tersebut. Karena kan kalau kita membuat akta, minimal saksinya itu 2. Kita bilang, notaris itu bisa menjadi saksi saudara. Saudara sudah menyerahkan tanah saudara, ya kan, dengan sertifikat saudara sebenarnya atas nama saudara, serahkan kepada pihak yang lain karena saudara sudah resmi jual tanah, jual rumah. Kita bilang, itu kan semua ada sertifikatnya, kita bilang ya. Jual beli sepeda motor itu juga kita udah belinya resmi. Kita serahkan kepada pihak lain, kita buat. Jual beli mobil, tanah dan lain sebagainya, bangunan ya. Itu kita membuatnya dalam bentuk yang namanya akta otentik. Berarti kita buatnya di hadapan notaris, makanya kita sebut dia itu akta otentik. Notaris itu kan pejabat yang ditunjuk oleh resmi oleh negara, kita bilang. Jadi dia ada kuliahnya khusus, kita bilang ya. Habis itu ada ujiannya. Nanti ada namanya PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Dia kan CN, kita bilang ya kan. Kuliahnya itu magister kenotariatan, kita bilang ya. Kalau dia nanti mau legalkan yang namanya tanah, dia ikut kuliah lagi. Itulah namanya PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Kalau nggak ada PPAT di belakang nama, berarti dia kalau jual beli tanah nggak bisa kita tanya kepada notaris tersebut, karena dia kuliah khusus untuk itu, kita bilang ya. Oke, kita lihat ya, syarat sahnya perjanjian ya. Ini yang wajib saudara hafal pada dasarnya ya. Nanti di semester akhir ya, misalnya pada saat nanti mau meja hijau ya, saudara konsentrasi perdata ini pasti ditanya, kita bilang ya. Oke, kita lalu pasal 1320. Pasal 1320 itu pada dasarnya dia terdiri dari 4 ayat ya. Kita bilang terdiri dari 4 ayat. Jadi dia ada syarat subjektif, ada dia yang namanya syarat objektif, kita bilang ya. Jadi di dalam pasal yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, kalau dia syarat subjektif itu terdapat di ayat 1 dan di ayat 2. Jadi kalau ayat 1 itu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Perjanjian bisa terjadi jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi di situ tidak boleh ada unsur pemaksaan,
tidak boleh ada unsur kekhilafan, ya, dan tidak boleh ada yang namanya unsur penipuan. Kita bilang kalau kita mau sepakat buat suatu perjanjian, jadi kesepakatan itu tidak boleh melanggar 3 hal. Itu adalah syarat subjektif, ya. Kalau syarat yang kedua, yang ayat kedua, kecakapan untuk membuat kontrak. Cakap ini bukan rupa. Cakap itu yang pertama, saudara sudah dewasa. Kedewasaan kalau kita melihat daripada pasal yang terdapat di dalam BW, minimal saudara bisa membuat kontrak jika sudah berusia 21 tahun. Sudah berusia 21 tahun, saudara sudah bisa membuat suatu perjanjian alias kontrak. Kalau saudara masih berusia 20 tahun, berarti saudara masih dianggap di bawah umur. Tidak dewasa saudara untuk melakukan yang namanya kontrak bisnis, kita bilang, ya. Jadi cakap itu artinya dia dewasa, minimal berusia 21 tahun, saudara tidak menderita gangguan kejiwaan, kita bilang, ya. Selain itu, saudara tidak berada di bawah pengampuan. Kalau berada di bawah pengampuan itu misalnya saudara bukan seorang pecandu obat-obatan terlarang, saudara bukan seorang pemabuk, kita bilang, ya. Habis itu saudara tidak menderita yang namanya shopaholic syndrome. Kan ada shopaholic syndrome itu kalau kita keinginan berbelanjanya besar, tetapi pendapatan dengan pengeluaran itu dia tidak seimbang. Kalau dikaji dari segi kejiwaan, dia itu sebenarnya menderita gangguan kejiwaan. Itulah yang kita sebut dengan shopaholic syndrome. Itu kalau kita kaji dari hukum, kita bilang itu dia dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian meskipun dia sudah berusia di atas 21 tahun. Kan ada sindrom belanja itu biasanya perempuan itu. Kalau belanja gila-gilaan, misalnya gaji cuma 5 juta, belanja sampai 10 juta, 2 kali lipat, kita bilang, ya. Kalau kita melihatnya itu sebenarnya tidak sehat. Dia tidak cakap untuk membuat perjanjian. Jadi model kecakapan dia seperti itu, kita bilang, ya. Oke, syarat subjektif itu adalah syarat yang menyangkut tentang orang yang membuat perjanjian, kita bilang, ya. Orang yang membuat perjanjian, disitulah yang kita sebut dengan syarat subjektif. Jadi kalau misalnya terjadinya pelanggaran terhadap syarat subjektif ini, perjanjiannya itu bisa dibatalkan. Buat perjanjian, rupanya umurnya belum 21 tahun, bisa dibatalkan perjanjiannya. Buat perjanjian, rupanya ada unsur pemaksaannya, ada unsur kita bilang paksaan tersebut ada, kan berarti intinya tidak sepakat, tapi dipaksa untuk sepakat. Itu berarti perjanjian bisa kita batalkan, kita bilang, ya. Kalau syarat objektif, ya, itu dia tentang objek perjanjian, dia tentang isi perjanjiannya, kita bilang, ya, diatur di ayat ketiga dan ayat yang keempat. Jadi kalau ayat yang ketiga itu objek tertentu, misalnya judulnya jual beli rumah, berarti objeknya rumah. Jual beli tanah, berarti objeknya tanah. Jual beli sepeda motor, berarti objeknya sepeda motor. Berarti kalau kita misalnya melakukan suatu kontrak bisnis, pasti ada yang menjadi objek perjanjian. Tidak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada berarti penipuan lah, kita bilang. Ya, katanya jual beli rumah, adanya di alamatnya di ini, ukuran tanah, rumahnya sekian kali sekian, di jalan ini pemilik sebelumnya. Kita nggak ngecek, cuma lihat dari koran. Rupanya waktu kita ke sana, rupanya bukan rumah, yang ada tanah. Sering terjadi model seperti itu karena terlalu percaya dengan surat kabar. Ya, pada saat dicek, kita sudah setuju, oh cantik kali, nggak tahu mau fotonya dari rumah yang mana, kita bilang kan, ngambil aja punya orang, foto rumah orang, pajanglah di surat kabar, ya. Kita berniat untuk membeli rumah tersebut karena memang berniat untuk pindah. Ya, pada saat kita sudah oke, kita datang, rupanya bukan ada rumah, yang ada masih tanah. Berarti di situ kan intinya objeknya tidak ada, ya. Sedangkan sesuatu sebab yang halal, kita bilang, ya, dia mirip seperti asas kebebasan berkontrak. Objek tersebut yang diperjanjikan, ya, tidak boleh ada unsur melanggar ketertiban umum atau melanggar peraturan perundang-undangan, ya. Tidak boleh ada kita bilang unsur melanggar norma kesopanan. Tidak boleh ada melanggar unsur yang namanya norma kesusilaan. Jual beli rumah, objek rumah, ya. Pada saat dijual kepada pihak yang kedua mengatakan saya berniat untuk tinggal di rumah tersebut, ya, dengan keluarga. Rupanya dia rubah rumah tersebut misalnya menjadi
kos-kosan campur laki-laki dan perempuan. Berarti di situ sudah melanggar yang namanya norma kesopanan, ya, sudah melanggar unsur norma kesopanan. Kenapa? Yang sebelumnya halal dia menjadi tidak halal objek perjanjian tersebut, kita bilang, ya. Jadi kalau melanggar yang namanya objek tertentu dan sebab yang halal ini, berarti perjanjiannya itu sebenarnya dianggap tidak pernah ada. Tapi kalau kita cerita dari segi misalnya hukum perdatanya, ya, bagaimana caranya kita bisa membatalkan perjanjian tersebut? Padahal sudah ditandatangani di hadapan notaris dan lain sebagainya. Jika sudah ditandatangani intinya dianggap sah, ya. Kita membatalkan perjanjian tersebut, kita harus mendaftarkan gugatan kita ke pengadilan negeri. Kita cerita perdata bukan pidana. Kalau kita pidana, unsur pidana itu, kasus pidana, kita lapor ke polisi, buat BAP, berita acara pemeriksaan. Tapi kalau kita cerita tentang misalnya kasusnya perdata, ya, sudah ditandatangani perjanjiannya sudah sah, ya, berarti kita harus mendaftarkan gugatan kita itu ke pengadilan negeri. Kita bilang, baru nanti disitulah proses hukumnya berjalan. Apakah gugatan saudara selaku penggugat, ya, itu kita misalkan disetujui oleh hakim, kita bilang ya, putusan akhirnya disetujui atau ditolak. Dari situ nanti ada upaya hukum. Kalau misalnya kita kalah di pengadilan negeri, kita bisa banding di pengadilan tinggi. Kalah kita di pengadilan tinggi, kita bisa kasasi di Mahkamah Agung. Upaya hukumnya selain kasasi ada lagi namanya PK, peninjauan kembali, kita bilang untuk kasus yang seperti ini, ya. Pokoknya rentetannya pengadilannya sama, cuma kasusnya saja yang berbeda. Jadi kasus berbeda, kita bilang pengajuan aduannya, ya, seperti pidana delik aduan kepada polisi, nanti baru dimasukkan setelah siap berkas, baru diajukan ke jaksa, baru ke pengadilan, kita bilang. Kalau model seperti ini perdata, dia kita daftarkan gugatan kita ke pengadilan negeri. Jadi dia beda kasus, beda juga cara penanganan beracaranya, kita bilang, ya. Oke, jadi jika tidak ada pertanyaan dari yang lain, ya, Ibu mau kasih tugas untuk saudara di minggu depan, ya. Jadi nanti di minggu depan, ya, coba saudara nanti cari contoh daripada kontrak bisnis, ya. Cari kontrak bisnis, ya, contoh daripada kontrak bisnis, ya. Jadi nanti saudara buatnya ketik, ya, di dalam bentuk makalah, kita bilang paper, ya. Cari contoh daripada kontrak bisnis. Ibu minta minimal itu 3. Terserah kontrak bisnisnya tentang apa saja. Pokoknya ada nama subjeknya itu siapa, para pihak membuat kontraknya itu nanti saudara buat, ya. Selain itu, ya, nanti saudara, ya, cari tentang ini perikatan, ya. Jadi gini, coba saudara cari istilah lain atau contoh lain daripada hubungan hukum atau perikatan. Contoh-contoh perikatan selain misalnya membuat perjanjian, contoh yang lainnya itu apa? Kalau bisa minimal 5 tugas untuk saudara. Jadi nanti saudara ketikan itu, ya, dalam bentuk makalah, dikumpulkan minggu depan pada saat nanti saudara kuliah dengan Ibu, ya. Mungkin itu, ya. Jadi itu 2, ya, tugasnya, ya. Contoh kontrak bisnisnya minimal 3, ya. Selain itu nanti cari contoh lain daripada hubungan hukum, ya. Selain daripada kontrak bisnis, cari contoh hubungan hukum yang lain selain daripada kontrak bisnis. Jadi tugas untuk saudara itu dia ada 2, ya. Tugas saudara itu ada 2. Oke, mungkin demikian, ya, yang bisa Ibu sampaikan, ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hukum bisnis. Saya Dina Andiza pamit undur diri. Tetap sehat, semangat dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.